kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita berada di hari Sabtu 24 Desember 2022. Artinya nanti malam kita akan mengikuti malam Natal. Namun sebelumnya saudara, mungkin Bapak Ibu sedang berada di lokasi di mana sedang mempersiapkan tempat ya untuk ibadah Natal malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan diri dulu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana biasanya kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami ada di hari Sabtu 24 Desember 2022. Dan Engkau yang telah membawa kami sampai pada hari ini semua karena anugerah-Mu yang besar. Kami sehat, kami kuat, kami ada sebagaimana kami berada. Semuanya oleh karena kebaikan Amen. Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Amen, Tuhan. Terpujilah Engkau sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan perayaan Natal. Bahkan mempersiapkan misa ataupun ibadah Natal malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di setiap kehidupan kami, di kata dan kalimat yang keluar dari mulut-Ku, sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Sefanya pasalnya ketiga pada ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Amin. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria, congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Ayat 12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Ya Bapak Ibu, demikian pembacaan di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara, Nabi Sefanya adalah keturunan Raja Hizkia, seorang nabi yang menyampaikan pesannya pada tahun-tahun terakhir abad ke-7 sebelum Masehi. Kira-kira dalam dasawarsa sebelum pemerintahan Yosia melakukan perbaikan di bidang agama pada tahun 621 sebelum Masehi. Isi buku Sefanya antara lain mengenai ancaman akan datangnya malapetaka dan kehancuran sebagai hukuman akibat dari penyembahan dewa-dewa oleh bangsa Yehuda. Yerusalem akan dihancurkan, tetapi akan ada saatnya kota itu dibangun kembali dan dihuni oleh orang-orang yang jujur
dan taat kepada Tuhan. Saudara, kitab Sefanya terbagi atas 3 bagian penting, yaitu yang pertama yaitu hari penghakiman Tuhan kalau kita baca di pasal 1. Ayat 1. Kemudian yang kedua, kutukan atas negara-negara tetangga Yehuda. Jadi ada kutukan atas negara tetangga Yehuda. Itu kalau saudara baca di pasal 2 mulai dari ayat 4. Dan kemudian yang ketiga adalah Yerusalem dihukum dan kemudian diselamatkan. Nah, itu di pasal 3, bagian dari yang kita baca tadi. Nah, topik kita ini ada dalam bagian ketiga, yaitu tentang janji keselamatan Yerusalem. Harusnya dibaca dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pesan yang ingin disampaikan Nabi Sefanya adalah nubuatan tentang kedatangan hari Tuhan yang akan membawa kehancuran bagi bangsa Yehuda. Walaupun demikian, Sefanya juga memberi harapan tentang keselamatan Israel jika mereka mau membuka hati kepada pertobatan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah cemburu melihat bangsa Israel yang sudah menduakan Tuhan dengan menyembah berhala. Dalam bagian yang kita baca tadi itu jelas ditunjukkan masa eskatologis, yaitu kesiapan bangsa Israel menerima janji keselamatan melalui pertobatan yang harus mereka aplikasikan dalam kehidupannya. Yaitu yang pertama dikatakan tadi di ayatnya yang ketiga. Di ayatnya yang ketiga tadi dikatakan, ayatnya yang ke-9 pasal 3. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Jadi yang pertama adalah bibir yang bersih. Saudara, orang yang ingin menerima janji keselamatan haruslah hidup dengan ucapan dan perkataan yang jujur di hadapan Allah. Amin. Dalam Yesaya pasal 6 pada ayat 5 dikatakan di sana, dan juga ini senada dengan Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, orang yang memanggil nama Allah harus menjaga lidahnya supaya kudus. Amin. Banyak orang terjebak oleh ucapan atau perkataannya sendiri karena tidak bisa menguasai bibir dan lidahnya. Hendaklah setiap orang berpikir dulu ya. Dia pikir dulu ya apa, kemudian baru dia menyampaikan. Jadi hendaklah setiap saudara dan saya berpikir dulu. Kita pikirkan dulu apa yang kita sampaikan, dan juga kita juga harus pikir akibat dari perkataan yang akan kita ucapkan. Kalau memang tidak penting atau mungkin bisa menyakiti orang lain, lebih baik tidak diucapkan. Amin. Sebab di Matius pasalnya yang ke-15 ayat 18 dan 19 di sana dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Allah menciptakan manusia dengan segala kelengkapan tubuh termasuk bibir dan lidah. Tentu saja dimaksudkan untuk dipakai memuliakan Tuhan. Risiko dari perkataan yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan kelak. Seperti tertulis dalam Matius
pasal yang ke-12 pada ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi yang pertama, saudaraku yang kekasih, perhatikan bibir yang bersih. Yang kedua, bangsa yang tercerai-berai akan bersatu kembali untuk memuji Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, pada ayatnya yang ke-10, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Ayat 10 ini jelas menggambarkan bahwa kemuliaan dan kekudusan Allah akan menyatukan bangsa yang tercerai-berai. Bukan hanya bangsa yang datang dari pembuangan, namun juga termasuk yang datang dari luar Israel, yaitu Ethiopia, kalau kita baca tadi. Nah, Allah dengan setia menunggu pertobatan orang-orang berdosa itu meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, kembali kepada kebenaran Allah. Amin. Allah menginginkan semua bangsa kembali dan berbalik kepadanya. Karena itu di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 10 dan 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang kedua yang kita bisa pelajari dari pembacaan kita di Sefanya pasal 3 ayat 9 yang seharusnya sampai ayat 20. Yang kedua tadi, bangsa yang tercerai-berai akan bersatu kembali. Amen. Memuji Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau kita perhatikan di ayat 11 dan 12, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Ayat 12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Jadi yang ketiga, saudara, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Amin. Orang yang hidup dalam kerendahan hati akan menjadi tempat kediaman Allah dan akan mendapat berkat daripada Tuhan. Orang yang rendah hati akan melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan kemauan untuk menjadi pekerja-pekerja Allah. Saudara, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Amin. Amin. Sehingga kita harus hidup dalam kerendahan hati dan kekudusan. Yang keempat, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-13, yakni sisa Israel itu mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Saudara, yang keempat yang saya mau katakan, yang bisa kita lihat dari bacaan kita tadi adalah ada janji Yerusalem yang baru. Ya kan? Iya. Dalam Yerusalem baru yang telah diselamatkan tentunya ya, sisa-sisa bangsa Israel setelah pembuangan akan dikuduskan. Mereka tidak lagi menyembah berhala dan dewa-dewa. Mereka akan hidup dalam kebenaran dan sukacita. Di sana tidak ada lagi kelaliman, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi kebohongan. Yang ada hanyalah ketenangan dan kenyamanan
yang digambarkan bagaikan domba yang sedang makan rumput dan tidak ada yang mengganggunya. Haleluya. Saudara, ayat 13 ini mengandung makna eskatologis tentang suasana Yerusalem baru, di mana setiap orang percaya yang mau bertobat dan setia kepada Allah akan mendapatkan tempat di Yerusalem baru. Amin. Amin. Di sana tidak ada penderitaan dan tangisan, sebagaimana yang digambarkan dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, hari ini 24 Desember 2022, Tuhan sudah berjanji sebelum kelahiran Yesus, Dia akan memulihkan bangsa Israel dan memberikan janji keselamatan. Dan saudara, sayangnya bangsa Israel banyak yang mengeraskan hati mereka. Nah, bagi kita kini dan di sini, saudara, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, terimalah Yesus sebagai janji keselamatan yang daripada Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Buka hati, terima Yesus, dan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Sefanya pasal 3, di mana Engkau yang berjanji untuk memulihkan bangsa Israel setelah mereka mengalami penderitaan, di mana mereka dibuang karena mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka tidak setia dan taat kepadamu. Karena itu kami pun belajar supaya kami senantiasa berpaut kepada Tuhan. Dan seperti Engkau janjikan bahwa akan ada umat yang mereka akan dikuduskan, dan di mana bibir mereka bersih. Perkataan-perkataan mereka adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan yang memuji nama Tuhan. Kiranya kami pun akan selalu hidup di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Perkataan kami adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Karena itu, biarlah Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk hal itu. Kami menjaga kekudusan perkataan kami. Juga bangsa yang tercerai-berai akan bersatu kembali dan memuji Tuhan. Ini menggambarkan bahwa kemuliaan dan kekudusan Allah akan menyatukan bangsa yang tercerai-berai. Bahkan bukan hanya bangsa Israel yang dari pembuangan, tetapi juga mereka yang di luar Israel, dari Ethiopia, termasuk juga kami yang dari Asia Tenggara. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan janji keselamatan ini kepada kami. Kami bersyukur kami boleh menerima Yesus, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga Engkau menjanjikan bahwa mereka akan hidup di dalam kerendahan hati. Kiranya kami pun juga hidup di dalam kerendahan hati, tidak sombong, tidak angkuh. Kami hanya mengandalkan Tuhan, dan kami hidup damai dengan semua orang. Seperti domba yang sedang makan rumput
dan tidak ada yang mengganggunya. Ini suasana damai sejahtera seperti di Yerusalem baru, surga yang mulia. Amin. Kiranya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini akan senantiasa kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Amin. Sahabat Galilea yang sedang bersibuk ria untuk melakukan kegiatan berhubungan dengan malam Natal nanti. Tuhan berkati mereka semua. Dilindungi, sehat, tidak terpapar oleh COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada